Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahmat Hendra Pradipta, nama mahasiswa 01 01518 Dalam kesempatan ini saya akan memperhatikan terkait dengan mata kuliah praktik peradilan pidana. Dalam sesi pertama yaitu pengertian surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang atau penguasa untuk tidak atas nama pemberi kuasa dalam urusan tertentu baik maupun khusus. Surat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 195 untuk kuasa khusus yang menyebutkan tindakan spesifik seperti mewakili di pengadilan atau menulis dokumen. Komponen utama surat kuasa yaitu struktur surat kuasa mencakup identitas pemberi kuasa, nama, keluarga negaraan, alamat pekerjaan, identitas penerima kuasa, serta ruang lingkup wewenang yang jelas. Contoh elemen kunci meliputi nomor, surat, tanggal, dan materai 10.000 untuk keabsahan penerima kuasa. Biasanya diberi hak mengajukan gugatan di sidang atau menerima pembayaran. Langkah-langkah menganalisis kasus untuk surat kuasa. Analisis kasus dimulai dengan identifikasi masalah klien seperti sengketa perdata atau aplikasi, kemudian dari informasi untuk menyelesaikan ruang lingkup kuasa yang tepat. Mengitif menjadi kelompok satu sebagai pengacara untuk wawancara klien, satu lagi sebagai untuk simulasi. Pastikan kuasa khusus disebutkan tugas agar sesuai hukum, hindari kuasa hukum yang tidak terlalu luas. Di sesi kedua yaitu pengertian berita acara pemeriksaan atau BAP. Berita acara pemeriksaan atau BAP merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik perusahaan atau pegawai kewenangan catatan ke pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, ahli atau pihak terkait dalam perkara pidana. Dokumen ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta menjadi bukti utama dalam proses peradilan. BAP diserahkan kepada jaksa sebagai sumber dakwaan, jaksa penuntut atau jaksa penuntut umum sebelum ke pengadilan. Isi utama BAP adalah mencakup identitas penyidik dan orang yang diperiksa, tanggal, waktu, serta tempat pemeriksaan. Halaman kunci lainnya meliputi kronologi peristiwa, pernyataan yang diberikan, tindakan yang diambil selama proses. Dokumen ditutup dengan tanda tangan penyidik yang diperiksa serta saksi yang diberikan untuk validasi. Fungsi BAP dalam proses hukum yaitu sebagai alat bukti tertulis di pengadilan, mendokumentasikan informasi krusial untuk mengungkap fakta perkara. Ia juga menjadi sarana kontrol prosedur penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim mengungkap BAP pada tersangka meskipun tidak dipakai pembelaan setelah putusan final. Langkah dan analisis dalam sesi ini. Analisis BAP dimulai dengan identifikasi elemen formal seperti tanggal, identitas, tanda tangan, dan memeriksa keabsahan. Selanjutnya evaluasi data untuk konsisten fakta pemberi dalam periksaan atau manipulasi, bandingkan dengan bukti lain surat kuasa atau untuk memahami konteks secara keseluruhan. Pengertian dakwaan. Dakwaan merupakan dokumen resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum berisi rumusan tindak pidana yang dituduhkan terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan polisi. Dokumen ini menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai dengan pasal 140 sampai dengan 143 KUHP, membatasi ruang lingkup sidang dan membuat identitas terdakwa serta pasal yang dilanggar. Dakwaan dibuat
secepatnya setelah jaksa penuntut umum menilai bukti cukup untuk penuntutan. Syarat formulir dakwaan. Syarat formulir mencakup tanggal kedatangan jaksa penuntut umum, identitas lengkap terdakwa, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga negaraan, alamat, dan pekerjaan, serta uraian fakta pembuktian pidana dikaitkan dengan unsur pasal KUHP. Surat harus jelas, ringkas, dan sistematis untuk memenuhi sistem legalitas orang menyebabkan dakwaan dinyatakan lanjut atau ditolak hakim. Pengertian eksepsi. Eksepsi adalah keberatan atau penolakan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Fokus pada cacat formal atau kewenangan pengadilan hukum substansi perkara diatur dalam pasal 156 KUHP. Eksepsi bertujuan menghentikan perkara sementara atau menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Pengajuan dilakukan setelah dakwaan dibacakan sidang perkara sidang pertama. Putusan sela. Putusan sela adalah putusan hakim menikeluarkan sebelum putusan akhir. Bertujuan menyelesaikan isu prosedural atau formal menyentuh pokok perkara. Seperti sebuah terhadap eksepsi dari dakwaan diatur dalam pasal 185 ayat 1 hir pasal 196 RBG dan pasal 156 KUHP untuk perkara pidana. Putusan ini diucapkan di sidang dan dicatat dalam berita acara persidangan. Putusan telah memastikan peraturan dan serta kekuatan hukum sementara. Pengertian pembuktian dalam proses persidangan pidana berlaku penyajian alat bukti sah oleh jaksa penuntut umum membuktikan terjadi tindak pidana dan kesalahan terdakwa diikuti verifikasi hakim. Diatur dalam pasal 183 KUHP. Hakim hanya menyatakan bersalah jika sebenarnya dua bukti sah yang meyakinkan bahwa pidana benar dan terjadi. Sistem Indonesia mengadopsi pembentukan undang-undang secara negatif, gabungan keyakinan hakim logis dan alat bukti formil. Pengertian surat tuntutan atau requisitoire. Surat tuntutan atau requisitoire adalah dokumen yang dibuat dan dibacakan jaksa penuntut umum setelah pembuktian selesai. Menyimpulkan fakta persidangan, pembuktian dakwaan serta tuntutan pidana spesifik atau dakwaan diatur pada pasal 182 KUHP ayat 1. Yang bisa menjadi semua alat bukti sah terungkap sidang untuk memudahkan kesalahan terdakwa. Dokumen ini diserahkan ke majelis hakim dan selanjutnya ke terdakwa atau penasihat hukum. Buatan poli atau surat pembelaan, surat pledoi atau surat pembelaan adalah dokumen yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum setelah requisitoire jaksa dibaca, mengisi bahan terhadap dakwaan dan tuntutan berdasarkan fakta persidangan serta analisis hukum diatur pada pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP. Jadi bertujuan membebaskan terdakwa dari dakwaan tuntutan hukum sering-seringnya misalkan tertulis hakim ketua sidang. Pengajuan dilakukan setelah pembuktian selesai untuk menjamin hak bela terdakwa. Sekian dalam praktik kali ini. Terima kasih.